Bismillahirrahmanirrahim. As-sabi'u rukun kang kaping 7 as-sujudu sujud. Ini kitab Muharrar masih asli karangan Imam Rafi. Wa aqaluhu sidi sujud mubasyaratu ba'di jabati. Iku mubasyaratu ba'di jabati. Iku ngepoke sebagian baduke wong. Tersentuhnya sebagian baduke wong menyentuh musallahu enggon salate wong. Jadi yang paling pokok dalam sujud adalah sementing sebagian baduk mulu menyentuh nggon sujud. Ini sebagian dari semua. Makanya misalnya ketunan kok begini, asal sini kena ya nggak apa-apa. Paham nggak? Atau orang surbanan, jubahan kadang kan ketok baduk isi tok itu nggak apa-apa. Karena yang harus terkena hanya sebagian. Fa'in saja damongko lamun sujud sapa wong ala muttasilin. Ing atase barang kang muttasil bihi lan man. Jaza mengko wenang apa sujud. Syaratnya ilam yataharrak lamun ora berubah-ubah apa syek atau perkara biharokati kan obah musolli. Misalnya kalau rata-rata orang sholat nganggo sajadah atau apa itu kan tidak apa-apa. Bon titik. Wala yajibulan ora wajib wat uyadehi ngletakno tangan lorone wong. Warub batehi lan dengkule wong. Wa qadamai lan dilamaan lorone wong fil azhari menurut kaul sing akeh. Jadi menurut kitab Muharrar ini yang masih karangannya Imam Rafi'i, meletakkan tangan, dua lutut dan kodamen itu tidak wajib. Terus ketika ini koreksinya Imam Nawawi, kultu al-adhar wujubu. Al-adharu tesing adhar wujubu wajibnya ngeletakno watu yadehi ila akhirihi. Wujubu ma'adhu kira itu apa? Min watu yadehi waru badehi wa kodamen. Mana wong awam sujud ala wong awam sangger esak sore Imam Rafi'i no. Karena kita sebagai santri tentu mengikuti yang umur itu anat juga ala sapati adamin al-jabha wal yaden warubaten. Ya tapi kita yakin itu versi wujud ala Nawawi ya. Tapi Imam Rafi'i mengatakan tidak wajib. Kalau jeling jawa bahwa caranya gampang. Soalnya wong awam sanggup ya kayak Imam Rafi'i. Nah dia sebagai santri ya niru Imam siapa? Nggak perlu nggak ngesahkan. Belum sholat biro-biro, wallahu a'lam. Wajibulan wajib pokok ayat ma'inna yang tak tumaknina sapa wong. Wayana lalan merkoleh mengena masjidah atau masjidah sami ini. Karena masjid itu isi makan ala hiriya. Semestinya makanya masjid, tapi mustakmalin apa masjid. Ya jadi masjid itu harusnya isi makan. Normalnya masjid apa? Tapi ala hiriya wong kabeh macam masjid. Padahal maknanya mahalus sujud. Wayana lan merkole masjidau enggon sujude wong to masjidau enggon sujude wong apa sikolurok sihi apa berate sirai wong. Jadi syaratnya lagi adalah tempat kita sujud terkena beratnya kepala kita. Cara saya takut didorong sedikit apa ditekan sedikit. Yang pengambilannya keandikan ada kapuk itu jadi lempes. Jadi misalnya kapuk mumpruk setelah baduk kamu itu pokoknya ada tekanan apa? Ada tekanan. Asumsinya tadi ya hai sulawu di atas tahakut nasun nangkap basat kalau di kana ada kapuk ditekan itu habis. Ya ukurannya itu. Rasa buat tekan dua sebut nganti ngecap dua dan ukurannya seperti itu. Ukurannya seperti itu. Ukuran ketiga wa ala yahwiya yang orang medun sapa wong liwairi karena liyane sujud. Dan ketika kamu turun menuju sujud ya niatnya memang untuk sujud bukan yang lain. Kalau sakoto mengko lamun kejungkel sapa wong liwajihi maring raine wong. Wajib mengko wajib wal aujubali lali tidali maring tidak. Dadi ana wong pas itidal kejungkel paham. Berhubung wis kadung iki saat sujud menisa. Oh itu tidak boleh. Karena dia pas turun itu niatnya kejungkel bukan niat apa? Sujud. Terus syaratnya lagi wa antar tafi'a yang to dadi dhuwur apa asabiru sisi-sisi gurine ngalahno dhuwur menangno ala alihi ing atas sisi-sisi dhuwure wong musolli. Ketika mana bokongnya yang biasanya sisinya bawah, sekarang bokong lebih atas daripada kepala. Jadi wa antar tafi'ah asabiru ala alihi. Tapi nak gue ngabruk mengkurap kan namanya sejajar, nama? Sejajar. Misalnya gue mengkurap antara bokong benda sejajar. Yang dicari dari sujud adalah supaya bokong ini di atas kepala. Redaksinya apa? Wa antar tafi'ah asabiru ala alihi fil asoh. Wa akmalu te sempurna-sempurnane sujud ngene. Yo kabure takbir sapa wong dihuwihi krana medune wong. Jadi bar itidal mau turun Allahu Akbar. Ya bar itidal mau turun bilang Allahu Akbar. Tapi bila rafin kan tanpa ngangkat tangan. Jadi kalau mau sujud ya mau sujud mau Allahu Akbar tanpa ngangkat tangan.
Jadi posisi itidal kan kita akan posisi itidal. Kalau mau sujud gimana? Allahu Akbar, tanpa ngangkat tangan. Wa doalan ngletakno sapa wong rubatahi ing dengkul lorone wong. Jadi pertama yang kita turunkan itu rubah. Suma jabata mongko nuli baduke wong. Terus wa anfaulan apa irunge wong wa yaqulu subhana rabbiyal a'la napa salasan. Jadi memang idealnya itu ya dengkul dulu baru tangan. Masyhur Nabi ngendikan apa? Idza sajada ahadukum fala yabruk kama yabrukul ba'ir wal yaduk rukbatayhi qabla yadayhi. Kalau kalian sujud jangan jerum kayak jerumnya unta. Unta itu kalau jerum kan tangannya depan dulu. Paham ya? Tapi kata Rasulullah kamu jangan seperti itu. Jangan seperti itu. Kalau unta atau sapi misalnya mau turun ke sungai kan mesti kaki depan dulu. Nah kalau kamu seperti itu jadi kayak unta. Dia tak sujud kayak unta, tapi wal yaduk rukbatayhi qabla yadayhi. Jadi apa meletakkan apa? Dengkul dulu baru tangan. Ya tapi ada syarat wajib nak iso. Ya nak iso standarnya gitu. Makanya kemudian apa? Yukab birulihi bila rafin wa yadu'a rukbatayhi wa yadu'u rukbatayhi. Jadi rukbatayhi dulu. Wa yaqulu subhana rabbiyal a'la. Salasan. Lawaan video nak wong Jawa ya kangen nang ngiru pesek oleh ngoleh namblakno piye iku. Nak wong Arab kan gampang ngiruke sebangir ke bathuke kena ya. Ngiruke kena Jawa bingung. Bathuke kena ngiruke ra kena. Nak tusuk sambung ngiruke salah produk ngkum apa kepesek nang Jawa. Mulane contone ora usah contoh iku. Ana-ana musannaf. Allahumma do Allah wa yazidul nabi sapa al-munfarid. Nabi ini Allahumma do Allah. Nah imam pas-pasan wae subhana rabbiyal a'la wa bihamdi karena enggak boleh lama-lama imam. Tapi kalau dia sholat sendiri idealnya menambahkan Allahumma laka sajadtu. Allahumma do wala kamaring panjenengan sarasan sajadtu sujud ingsun. Ya kita tahu secara disiplin kalau makmul didahulukan tuh ditafsir sama. Kalau makmul didahulukan ditafsir. Jadi kalau orang mengatakan akram tu Zaid dan saya memuliakan Zaid. Ya kalau dalam bahasa Arab akram tu Zaid dan saya memuliakan Zaid itu meskipun tidak diteruskan itu ada kemungkinan maktuf yang dibuang akram tu Zaid dan wa amron wa bakron karena makmulnya di belakang. Tapi sekali dikatakan Zaid dan akram itu terjemahnya hanya Zaid saya memuliakan karena takdimul makmul diantara faedahnya ditaksis makanya di Quran iya karena itu diterjemah hanya kepada engkau karena makmulnya muqaddam makmulnya muqaddam itu kan maf'ul bihnya kan apa muqaddam. Makanya di kitab-kitab sering wawaha as'alu. Jadi boleh dibaca apa wawaha as'alu lan ing Allah as'alu jaluk supaya tertibnya apa taqdimul maf'ul alal fa'il alal fi'li. Tapi misalnya ada semacam mubtada ya di wawaha as'alu tapi banyak jadi jelas ya jadi nak maknani ya Allah madwa la kamaring panjenengan sarasan saja tuh sujud ingsun karena makmulnya muqaddam. Wagi kalan kelan panjenengan sarasan aman tu iman ingsun wa kalan paring panjenengan sarasan aslam tu Islam ingsun. Sajadah sujud wajib wajah ingsun. Wajahku sujud diladi maring tat walako kang gawe sapa ladi hu ing waji. Wa sawara lan bentuk sapa ladi hu ing waji. Wa syaqqa lan nyuwak sapa ladi samahu ing pendengarane waji wa basarahu lan peningalane waji. Jadi kamane wajah saya Allah sujud kepada zat yang mengatur, yang mendesain, yang menata mata, yang menata telinga. Tabarakallahu ahsanul khaliqin. Tabarakallahu Allah sifat Allah ahsanul khaliqin yaitu zat sing terbaik dalam menciptakan. Sause ngono wae do ulang ngatakno sapa ya ing tangan lorone wong khafaman kibai ing sesuai searah ning apa niki bangunane wong lho ben kita pundahe wong wayan suruh lan gelar sapa wong asobiahu ing driji-drijine wong digelar kabeh tapi makmumatan khalidin kumpulno ilal kiblati maring kiblat kados ngaten iki bakas pat julid binasa sedang posisi ngaten ya berarti ini mansurah ini namanya mansurah terus semuanya ke kiblat jadi berarti pucuk driji itu ke ujung rebah. Paham ya? Lah nak mbok nyekel misalnya ki dengkul mbok nyekel ngene kan berarti tidak menghadap kiblat. Ya. Jadi misalnya ini dengkul posisi driji itu gini, biar semuanya menghadap kiblat. Kalau mbok nyekel ngene berarti pucuk driji kamu kan madhep bumi. Paham ya? Nak mbok bekem itu. Nak mbok bekem dengkul berarti posisi driji kamu madhep mana? Bumi. Makanya posisinya gini saja, biar semua driji menghadap ke kiblat ya. Wayan suruh asofiahu matmunatan dari matmuna maksudnya gini itu matmumah bukan gini apa itu matmumah nanti ya begitu dulu ya wayufari kurubata itu terus wayar faubantau anfasidiyam fakai
Tapi mungkin itu terus masalah sujud biasa dan ini yang masalah sujud kalau kali ini masalah sujud. Wayan suruh asal di umat juga begini. Matmunahnya gini, tidak begini kalau sujud, teman. Jadi kalau sujud tidak begini tapi begini, ini matmunah. Paham ya? Wa yufarriqu rubbatahi mungkin sih masalah jilus mangke. Wa yufarriqu rubbatahi terus agak dibenggangkan wa yarfa'u batnahu an fakhidaihi. Untuk lelaki ini ya. Jadi perutnya diangkat tidak tersentuh kuku ini untuk apa? Lelaki. Jadi nak lelaki sujudnya kudu merongkong. Jadi perut enggak boleh itu kuku. Wa mirfaqaihi an jambihi. Paham ya? Mirfaqaihi an jambihi. Jadi enggak boleh gini. Apa? Gini. Agak diregangkan. Paham ya? Jadi kebalikannya perempuan. Kalau perempuan kan mirfaqaihi didembeskan ke jambihi. Kalau lelaki apa agak dibenggangkan. Fi ruku'i wa sujudi. Terus perbedaannya wa tandumu lan ngumpulna sapa lamaratung wedok. Maksudnya tandumu itu mengumpulkan berarti apa? Batnaha multasiqah bi fadliha apa? Batnaha multasiqah bi fadliha dan mirfaqaiha muttasilah bi jambiha. Itu bedanya. Walaupun salah bisa. Atamin desa kaping 8 iku asumsi sujud dene sajdani antara sujud loro mutmainna jibu Allah yaksisa. Yen ora nejo sapa wong firofi wero indiane jilus wa Allah yufawi lahu ora kena doa lal ibtidal akmalu yukabir jisu muftarisan. Wa di an yadaihi. Ya sama aturannya seperti sujud tadi. Wa di an yadaihi qoriban min rubataihi. Hanya qoriban ya, tidak sampai bekam apa? Karena kalau bekam nanti arah apa? Pucuknya tidak ke kiblat. Wa yang suruh asabi'ahu. Qailan apa? Rabbi firli warhamni wajburni warfa'ni wajibni wahdini wa'afini wa'afani kalau dalam tradisi itu. Rabbi dengarani sedikir kelakuri nyepro panjenengan limaring ingsun. Terus warhamni lan melasi panjenengan ingsun wajburni lan kulaturi nambal panjenengan. Nambal artinya semua kesalahan kita yang bolong-bolong semoga ditambal pangeran. Wajburan kulaturi nambal panjenengan. Maksudnya kesalahan kita yang bolong-bolong dalam masa lalu ditambal. Warfa lan kulaturi ngangkat panjenengan ingsun. Yang ngangkat derajat itu ya orang kudu jadi pejabat pokoknya sangka maksiat jadi ramaksiat sangka soleh kelas B jadi kelas A pokoknya naik kelas no warjuni wardini wa'afilan parimawono nopo afiat panjenengan. Jadi kalau ada alif maknanya afiat kesehatan kalau tambah alif maknanya dispura semua judusaniyah kalula wal masyuru tesing masyuru sanujal saten kesunatane nunggu khofifaten kang cepet berada saja di saniati sausai sujud kedua ada ini coba melakukan fikul wirakaten ya anda. Jadi sebetulnya setelah sujud kedua sebelum ngangkat ngadeg itu dulu istirahat. Nabi Surakoh bayang neng coba malah dianggap aneh kan. Jadi bersujud kedua itu duduk dulu baru ngadeg. Tapi kamu itu neng Indonesia harus kan melakukan. Rasalah kau ini malah aneh. Atas wal asir wal haji asar atas sahut waku dua solat an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Atas sahut waku dulu mengkoti tasawut anu tasawut in akobah. Lamun mungkasi huma atau lamun nyusuli. In akobah lamun nyusuli huma in tasawut an koto salamun salam ruknani rukun dulu. Wa ilah fasunatan yang fasunah karun. Ya kan kalau dalam tasawut itu tasawut sani itu kan ada 3 rukun. Ya yang tahiyat saniyah apa? Tahiyat kedua apa? Tahiyat kedua itu ada berapa rukun? 3 kan? Bentuk duduknya sendiri itu ya rukun apa? Duduknya sendiri itu ya rukun. Membaca syahadat di situ juga rukun. Baca sholawat kepada Nabi juga rukun. Berarti dalam rukun itu ada 3 rukun. Tapi yang menjadi rukun adalah duduk yang diakhiri salam. Berarti duduk kedua. Kalau duduk pertama kan sunat. Makanya mereka bagian apa? In aqobahuma salamun ikuruk nani. Duduk seperti itu kalau diakhiri salam maka berstatus rukun. Wa illa fasunnatani. Kalau tidak diakhiri salam berstatus sunat. Yaitu tadi duduk di tasawuf awal kan dipungkasi salam. Berarti berstatus sunat. Yang sunat berapa? Ya duduknya sendiri ya sunat. Nanti sholawat dan syahadat juga sunat. Terus wakil fahale kaya kalau ada lugu sopo wong jaza mengkewenang opo. Tapi bentuk lugu itu apa saja punya boleh. Ya apa saja boleh. Wakil fako ada jaza. Jadi sebenarnya fleksibel apa? Wakil fako ada jaza. Misalnya ada orang di rumah sakit mau duduk ala kita agak bisa ya duduk apa saja boleh. Wakil fako ada jaza. Cuma idealnya gini, wa sanulan dan serano fil awal yang dalam sing awal apa iftira suluhu iftira. Ya iftira seperti yang kita dalam tahiyat ulai ini itu apa? Iftira. Pasti suwung kono sapa wong ala kaki yusra ing atase bertumpu ning gone apa mata kaki sisi kirine wong. Wayan sikul nahulan ngangkat sisi kanan. Wa do atrofa sopi kiblat.
Jadi bang mau kitab malah raiso, ada praktek lebih gampang. Terus bagai ngono, gurumu ngono sandut. Pokoknya takiat ulah itu jenenge apa? Itu ifiro. Ilkif tafsir akhir atau wargawa kalif firas. Ajal ke mau kena iso. Lakin yukhriju yusrahu min jihati yaminihi wa yusiku warikahu bil ardi. Ya namanya praktek kan malah gampang. Sikil kiwane dilebokno ning sikil tengen. Ya takiat saniyah itu. Sikil kiwa dilebokno sikil tengen terus akhirnya terus bokongnya ditemplakno ning bumi. Nah misalnya kita mau iki ra tau ndelok wong salat kan bingung piye kok taiji opo piye kan malah ana karuan apa praktek kan wis pokoke ngono mulai bener kan Nabi simbol ono wong kok pengen salat seneng gonku tapi kula wari salat ya seneng gonku agar jamaah melok mbok arep nggih ya Rasulullah pas terus nyekon orang dina betul dina sapi sebutin Nabi sholat ya sallu kamaro itu muni salati dari Nabi ya sholat kalau sebut dulu gampang kan nah timbang apa di bahasa Arab bulat kok ngono kok lakin yukhriju yusrahu min jihati yaminihi wa yusiku warikahu bil ardi lawal asahu tekal sing asahu yaftariku berkira sebab al-masbuku masbuk. Karena bagi masbuk duduk itu tidak terakhir. Ya misalnya imam di tahiyat saniyah, bagi masbuk kan belum tahiyat akhir, maka dia duduknya iftirah karena dia mau berdiri lagi. Wa iftaril masbuk wasailan sing lali karena dia nanti mau sujud sahwi atau imam yang dia tahu mau sujud sahwi. Ya saya ulang lagi ya. Imam itu sebetulnya kan tahiyat saniyah, berarti tahiyat terakhir. Tapi dia punya rencana nanti mau sujud sahwi karena ada masalah. Itu pun gaya duduknya iftirah. Karena dia belum duduk yang diakhiri salah. Paham ya? Jadi wayaftarisul masbuku wassa'i. Napa wassa'i? Wa ulang kata sapa wong fihi mayusrahu ala tarfiru batai mansuratal asabi. Hal digelar bijine bila domen kelawan tampo tapi itu al-asoh itu ad-dom ulama loro bantah-bantahan sing sitok seneng digelar sing sitok seneng dikumpul wallahu a'lam fengo udah kiai ini lho lah sing sitok menapa bila domen dari Imam Rafi apa jadi nak kula setuju Imam Rafi jadi nak apa nak pas jumlah sih ora usah legem tapi dari Imam Nawawi itu al-asoh atom yakin terus mau alam terus prakteknya ini nak tangan kanan wayak itu minminahu al khinsir wal khinsir wakada al mustafil adar yes kau praktek cik nyata nih nak nemu ini wayak itu minminahu al khinsir ini kan kelingking wal khinsir ini kan terus wakada al mustaf ini kan Maka 02. Maka ada al-mustakan tolong kan? Al-Finsir Mustong ini Al-Fil Adhar ya. Terus wayur silul musabbihat Musabbihat dilepas ini ya. Wayar fa'uha tapi pas dilepas itu orang usah diangkat ini kan? Terus wayar fa'uha inta qawlihi illallah. Terus wala yukhariquha. Terus kan orang sang ini. Ono diterangkan. Karena memang di teks Bukhari memang gitu. Rasulullah itu kalau tasawuf akhir itu menggerakkan musabbihahnya, Pak. Memang teks aslinya di Bukhari gitu, menggerakkan musabbihahnya. Nah, menggerakkan itu cara pikiran madzhab Syafi'i itu dari diam begini, pas illallah digerakkan. Paham ya? Jadi gerakan ini yang ada di teks Bukhari itu dalam madzhab Syafi'i itu dari begini illallah digerakkan ke atas. Tapi ada orang yang menafsirkan digerakkannya begini terus. Jadi fitnah gitu. Jadi fitnah. Ya biasa aja. Ya apa loh bentuk kegiatan loh. Apa sih ahli senam yoga mungkin ada fungsinya. Bawa peregangan bawa mana sholat tuh kayak senam yoga. Ya betul. Mosok takbir ini dari apa? Ambil pernapasan. Ya jelas ya. Wayar faula inta qauli illallah wala yukhariqu. Terus wal adaru tekal sing adar ngene, undang mul ibham iku ngumpulno apa ibham jempol ilaiha mari musabbihah ka'akidi salah satin koyok wong sing budeli angka 3 wa khamsina lan 50. Ya sing rasa ngeten ngeten. Suatu kula niku bener. Ini kan dianggap 5. Dianggap 5, ini sisanya dianggap ya kan khamsin ini kan apa? 5. Gini loh gini.
ini. Tapi orang untuk keliru. Ini kan angka 5. Oke. Terus ini 3. Berarti ka'akidi khamsin ini berbentuk apa? 5. Ini 3. Paham? Yang 3 tadi loh. Ya sudah, ini kan 3. Jadi dari sono. Ya pokoknya Domul ibham ilaiha ka'akidi salah satin wa khamsin. Bagaimana? Gini ya, jadi nggak jadi 02 gini jelas apa? Ya, kayak angka berapa? 53 berapa? 53. Bisa berdua enak. Malah anak motor tambah bingung. Wassalatu ala nabi sallallahu alaihi wasallam iku fardun fit tasyahudin akhir. Lawal adaru tesing adaru sanuha kesunatan yang maca selawat fil awali ing dalam tasyahud awal. Walatusan ulan oratin sunatno opo solawat alal ali ing atase keluargane Nabi fil awal ing dalam tasyahud awal alas sholeh. Walatusan ulan den sunatno maca solawat alal al fil akhir ing dalam tasyahud akhir. Wakila tajibu wajib wa solawat alal al. Wa akmal tasyahud itu sempurna tasyahud masyhur. Wa qalu at-tahiyatu lillah salamun alaika ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Lah yang dihafalkan anak-anak di Indonesia itu ideal ya, sampai apa at-tahiyatul mubarakatus shalawatul thayyibatullillah. Kalau akalnya enggak perlu itu, cukup at-tahiyatu lillah salamun alaina wa ala ibadillahi sholihin asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Wakilan tidak benar apa yuhdaku wa barakatuh dibuang apa lafaz wa barakatuh wa sholihin. Jadi mungkin assalamun alayka ayuhan nabiyyu wa rahmatullah salamun alaina wa ala ibadillah. Wis kita rasa sholihin ya kan fi khatfi wa barakatuh wa sholihin. Jadi rada menarik ya. Maksudnya ben kowe untuk salami para nabi kan gak kudu saleh. Lha iya nek diartekno kan untung dia ana catatan saleh ora. Untung ora usah saleh. Ben kowe keduman apa? Nek ana saleh malah kita potensi tidak masuk. Ya kan? Salam kepada misalnya bayangno sing ngendikan nabi, salam kepada saya dan semua hamba Allah. Titik. Sampeyan mlebu kan? Nggih, mlebu. Tapi nek situ ada kata as-sholih sing waras-waras. Menarik ya. Wakilah bi khatfi wa barakatuh. Menarik. Tapi dianggap aliran aja. Iya. Masa ngono kan. Cuma iki ora menarik kan. Tanpa catatan as-sholihin malah bagus. Wah Pak Yai ndongakno santrine. Aduk ngono timbang Pak Yai ndongakno santrine sing apik-apik bar saiki ono apik barang kan malah repot. Malah sing apik ra keduman kan. Ki milih ndi misale ndek kiai dongane mandi. Pak Yai ndongakno para santri. Ambek Pak Yai ndongakno santrine sing apik milih para santri ora usah kata apik ya itu. Karena banyak yang enggak masuk. Jadi wakilah kita juga barakatuh. Tapi ojo nut biasa wae wis tetep assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maka kok iki kok ono pasolihin. Ya apalane ngono ora usah apalane mulai cilik ngono. Wa yaqulu wa anna muhammadar rasul. Maksudnya tidak usah ngulang asyhadu tidak usah ngulang. Jadi sebagian kil membuang barakatuh, membuang sholihin dan membuang asyhadu yang kedua. Berarti cukup apa? Asyhadu alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Qultu ala anna muhammadar rasulullah. Mengenai protes meneh. Rasulullah ora oleh, harus diulang lafaz Allah. Kan mestinya kan sudah ada marji dhamir kan? Asyhadu alla ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah. Paham ya? Karena ada marji'ud dhamir. Tapi al-asah anna muhammadar rasulullah. Surah agak lengkap Muhammadar. Qultu ala surah anna muhammadar wa sabata fi muslim wa ala wa qala surah nabi wa ali wa sholli ala muhammad wa ali wa ziyada ila hamidum majid lan nambahi tumeka maring lafaz hamidum majid. Bacanya ya tetap ila hamidun karena i'rab hikayah. Enggak boleh kamu baca ila hamidin apa? Tetap bacanya ila hamidum majid maring lafaz hamidum majid karena i'rab hikayah. Hikayah itu kayak gini misalnya darabtu zaidan fazaidan maf'ulun bih. Kamu enggak boleh baca fazaidun misalnya ya. Kamu baca kitab ihlal atau i'rab ya. Darabtu zaidan, daraba fi'lun madin fi'lun mutaharrik. Fazaidan maf'ulun bih. Enggak boleh kamu baca fazaidun karena i'rabnya hikayah. Lane waziyada ila hamidum majid iku sunnatun utawi nambah nomaring hamidum majid iku sunnatun sunat wa kada adua baca sunatun fil akhir dan tasawuf akhir wa kada adua baca. Donga sak usai wa maksuru afdhalu minhu utai sing dinukil sama kanjeng Nabi wa maksuruhu te donga sing dinukil sama kanjeng Nabi afdhalu le utama. Wa min huwa minal maksur ngene.
Allahumma doa wa ighfir lima qadam tu wa ma akhartu ila akhir. Apa itu? Mana sing tahu dulu? Enggak tahu tuh? Allahumma ighfir lima qadam tu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma asraftu wa ma anta alamu bi inni antal muqaddimu antal muakhiru la ilaha illa anta subhanak faghfir maghfiratan min indika rahmi innaka antal ghafurur rahim. Mana kalau jadi makmum tadi nak sholat imam rap bener tak angkat pulau. Yurian ngonten wali nak sholat jadi makmum tak koi. Nak sholat tu ngomong ras. Ono aku jadi sah jadi wali. Wali-wali itu itu. Ono wali wong alim alamah Jumatan wong 20. Ini makmum. Tapi alimnya ngono kok. Jumatan melok wong 20. Kemudian wong alim itu Habib. Aku ya alim putune Nabi. Aku tok iku diitung 1000 pengen. Aku tok diitung 1000. Nangen-nangen yo wong wali ya guyone iku jek masuk akal. Guyone semuanya kan tadi. Fakihun apa itu? Fa inna faqihan wahidan mutawarri'a asyaddu ala syaitani min alfi ahadi. Jadi skore wong alim sitok iku 1000. Ya, skore wong alim sitok 1000. Karena fa inna faqihan aliman mutawarri'a asyaddu ala syaitani min alfi ahadi. Kalau ini dijanggal yunane wong alim. Oh enak, wong 20 tambah sitok cukup. Karena mau wong 20 tambahan aku. Lagi ada sitok 1000. Berarti apa? Berarti 1000. Terus tangan-tangan ya benar. Karena satu orang alim yang mutawarri itu bagi setan bernilai berapa? 1000. Kamil. Ya tapi ya mau anu tahu ini berapa perkara itu anu tak ini memang Jumatan itu penting walau dunil arba ini enggak sampai orang atau orang takok kitab ini Safina ono. Nah misalnya pokoknya tahu ngaji krungu aku. Tanggal kira penting tanggal kok posolan wingi diwaca ngono. Nggih kira roh. Soale takbir golek kangen aku direkamane. Malah nanti mau motor dewe ki. Bola ira ketemu. Malah runtusan tok. Wa yusanu lan den sunat wa la kita rana be sopong ala qadri tasyahud salat lan yaman ajazan huma tarjam itu awal zikir mantuk ala jazal qadri asar akania asar wa assalam wa aqulu assalamu alaikum wa so jawab salamun aqul ala soal mansud la yusi. Jadi nak tanpa al nggak sah. Salamun alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari wawal. Wa'lam wallahu alam. Wa ana lan sak temeka kana tajibura wajib niatul khuruji niat keluar sangka salat. Wa akmalu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh yaminan wa shimalan. Tapi tanpa hal yang melengak fitulah hatta yura fatul iman. Jadi melengaknya itu dengan asumsi yang di belakangnya itu bisa melihat TV ya Pak? Ya asumsi, tapi itu tidak wajib ya itu akmal itu standar ideal dia melengak ke kanan dengan asumsi orang di belakangnya bisa melihat TV-nya berarti melengaknya agak ekstrim kan paham ya, hatta yura fatul aiman wa fisaniyah al-aisar yura fatul aisar. Terus ketika salam namanya hal yang sing niat assalam alaman ala yamini wa yasari min malaikatin wa insin wa jinnin. Ketika salam niati saja suruh salam alaman an yang ini kanannya kirinya. Dia kan nggak ada orang sanggupnya kirim salam malaikat. Nah tapi aku sholat dulu kan sanggupnya ini malaikat nih. Karena jinnya orang malaikat rokipati tono terus bang. Wayan ilan niat coba imam niat assalam halam alal muk. Jadi kalau salam imam lalu niat salam ke siapa? Imam niat salam ke para makmum. Lawahum utai para makmumun iku arradda alaihi ayanuna arradda alaihi. Jadi wahum arradda alaihi. Wahum utawi para makmum iku arradda ayanuna arradda alaihi. To baca arrad iku niat baleni tapi sing enak nggih wahum yanuna arraddan to wayanwi al imam assalam ala muqtadil. Wahum yanuna arradda alaihi alal imam. Asali asar tatibul arkan kama zakar nafa intara ku amdan dian saja teko baru ibadah salat wa insya fama ba'dal matruk lahun jelas ya. Kalau seseorang lupa maka apa yang selalu lupa itu dianggap lahun tiada. Jadi misalnya kowe habis Fatihah langsung sujud. Paham ya? Habis Fatihah langsung sujud. Ketika Anda ingat padahal kadung sujud, ketika ada ingat berarti tetap langsung berdiri dan mengulang lagi ruku, mengulang lagi tidak sujud yang sudah kamu lakukan tadi ya diulang. Jadi wa insaha fama ba'dal matruk lahmun. Fa in tadzakara qabla bulughi mislihi ya fa'alahu. Jika dia ingat sebelum melakukan rukun yang sepadan maka fa'alahu harus melakukan itu.
Misalnya tadi kamu berdiri ya, rumah berdiri setelah wa ila rabbika farghab misalnya langsung sujud. Paham ya? Terus pas sujud kamu ingat kalau belum rukuk ya sudah berdiri lagi, rukuk, tidak kemudian sujud. Tapi kalau kamu ingatnya itu di rakaat kedua, apa? Di rakaat kedua kalau kamu ingat kalau kamu tadi di rakaat ula tidak rukuk. Paham ya? Kemudian ingat kamu setelah rukuk di rakaat kedua, apa? Ingat kamu setelah rukuk di rakaat kedua. Bareng rakaat kedua lagi eling, mau rakaat pertama gak rukuk. Ya sudah, nggak usah kembali ya rukuk ini minangka rukuk di rakaat ulang. Paham ya? Berarti yang tadi nol apa? Nol itu jadi apa? Wa illa tammat rakaatu apa? Wa illa tammat fihi rakaatu apa? Wa illa tammat fihi rakaatu. Ya, jadi fa in tadzakkara qabla buluhi mislihi fa'alahu. Jadi kalau tadi sujud kok ingat belum rukuk ya tinggal rukuk saja. Paham ya? Tapi kalau ingatnya setelah buluhi mislihi apa? Jadi ingatnya setelah rukuk di rakaat kedua, maka dengan rukuk ini ya berarti minangka rukuk rakaat pertama. Mau tadarokal bagi. Kalau taroka fi akhir salat taraka sajdatin al akhir sajdah wa ada tasawuf. Amin wiri halazima rakaatun wa kada insyaka fi ma. Wa in alima fi qiyam saniyatin taraka sajdatin fa in kana sajdah ba'da sajdi sajdah wa qila in sajdah fi nabi istiraha lam yakfi wa ila falyat suntaina sumajud qabla istafaq. Tapi gampang, lali ku gampang. Lali ku anggar ketoke ora tau lali ya lali tenan, nek ketoke sering lali berarti kuwas-kuwas lawan ae apa? Lawan wae wis jelas was. Wa in alima fi akhirul qiyam taraka sajdah ini aw salasin jayla mungdiha wa jabarokatan aw arba'in fasajdah sumarokatan aw khamsin aw sittin fasalasun asabul fasajdah semua salat. Niku gampang. Pokoknya was-was sing nganti ngene wis jelas setan. Banyak ulama yang ketika ada gambaran gini dikritik oleh syarih was-was niku setan. Terus anggap bar ya, kan berlebihan. Masa misalnya ke tahiyat akhir mau sujud orang di rakaat pertama, lu tetap lalinan, sih itu ngiling-ngiling. Taruhan lalinan, kafe kon ngiling-ngiling. Ya, wes tahiyat akhir, terus mamang, aku mau sujud orang di rakaat ulang, bareng ngiling, kita wes. Tapi sing rakaat kedua wis tau dong. Lah wong lalinan kok ape ngeleng-eleng. Ya gebar wis pira-pira wis salat repot aku pas yo. Wis kok ora ono wis ora usah bar ngono wis bar. Kecuali tadi kayak dari berdiri langsung sujud, fisik kita itu memang mendukung tadi kan ngerasa kejengkang kan. Karena selama ini bertahun-tahun kita sholat itu enggak ngerasa kejengkang. Tadi pas sujud kok ngerasa kejengkang kan terus ngerasa. Maka ada yang hilang, fisik saya menolak. Karena tadi terasa kejengkang terus eling itu banyak kamu gak rukun apa? Tetap fisik itu ngerespon. Kalau itu sesuatu yang nyata pasti fisik kita ini ngerespon. Nggak mungkin dah, tak jamin. Karena fisik kita ini luar biasa. Balil insanu ala nafsihi basirah. Tetap diri kita ini ada basirah. Sehingga menurut saya kalau selain ditopang reaksi fisik itu pasti was-was. Saya tak jamin. Kumpul pengalaman kumpul was-was macam-macam. Karena tadi fisik kita itu nak dituruti kan. Sampai dulu itu pernah ada ustadz di sarang itu masyhur. Kalau takbir itu was-was sampai muridnya ben tinggal ngopi sih. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Kadang imamin musola dari murid-muridnya yang pengalaman. Ben sik ngopi sih. Bar ngopi lagi baru lagi bukan. Itu kan berlebihan masa mamang takbir. Padahal kalau mamang itu nanti ada aturannya. Yaitu Allahu Akbar terus kamu mamang. Maka kamu takbir lagi ini keluar dari takbir pertama. Maka harus takbir lagi untuk ketiga sebagai masuk. Keluar lagi kan malah ruwet. Maka yang seperti itu kata ulama-ulama itu khobalun fil aql, harus dianggap khobal, dianggap satu kesalahan. Karena was-wasnya setan supaya kamu tidak nyaman dengan sholat. Karena sholat jadi barang repot, harus dilawan. Allahu Akbar. Misalnya setan, takbir merasa lah, sementing takbir. Merasa lah, sementing takbir. Mosok nakbir no pangeran gak sah, muji pangeran tetap sah. Cangkemmu setan elek. Nah, kalau lama bila perlu idoni dari setan, dari kitab-kitab bila perlu idoni. Problemnya kan idoni kok kiri. Dan pinggirnya kancamu. Tapi cara berpikir gitu, latih gitu. Oh setan, takbir enggak sah, memuji pangeran enggak sah, setan ngomong itu. Wah, memuji pangeran juga enggak sah sembrono. Ya mesti saya memuji pangeran kok enggak sah. Kul tulisan wa qidamatu nadhurihi. Apa nglanggengno delok wong enggak mau disujudi. Artinya ketika sujud
kesunatannya kamu selalu melihat maudhi'is sujud. Wakila yukrahu tahmidu ainihi, sebagian kil merem itu dimakruhkan karena tidak melihat maudhi'is sujud dari Imam Rafi'i. Tapi kata Imam Nawawi wa in la yukrahu, cara aku ya ora makruh. Ilam yakhaf darar, kecuali takut bahaya. Misalnya kowe sholat di daerah yang banyak duri, ya kudu meleh, agak ngono ketunjuk. Tapi kalau di daerah normal kayak ada sajadah, tahmidu ainihi tidak makruh. Paham ya, makruhnya itu ilam yakhaf dororon. Artinya kalau yakhaf dororon harus melek karena takut bahaya. Wal khusyuk wa tadabburul Qur'an. Yusannu idamatu nazari wal khusyuk lan disunnato khusyuk wa tadabburul Qur'an, angan-angan Qur'an wa zikir lan angan-angan kalimat zikir wa tuqur salat lan disunnato mlebu salat binasaten lan sumringah. Jadi nak salat kudu happy. Karena kalau sholat rasa-rasen kayak mentalnya orang munafik. Wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Penting mangane kula niku setuju. Nek kula suwun wae kangkang yo nek ana kentong kudu ana mlayune. Wiling-wilingan kalau itu nasab. Ora oleh ke mlaku biasa. Wiling-wilingan kalau kita ini musyawarah apa? Musyawarah. Kula nek ing dalem ya tetap ada gerakan di atas wajib. Pokoknya ana mlayune. Pokoknya orang mlaku biasa, ada lebih cepatnya. Ngeling-ngeling sebagai aplikasi dawuh wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Dadi ora oleh mlaku lele santai. Iku ora jenenge rambut mainah, Kang. Itu enggak ono hiro. Dipanggil pangeran kemudian kita jalan biasa saja, itu namanya enggak ada hiro. Makanya perintah Allah fafiru ila wa mengayune. Ini bukan berarti terus iwak kesusun, enggak. Kalau seperti ini firar ila Allah, bukan kesusun. Karena kalau melakukan leha-leha ini munafik. Wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Makanya ada nasyad wa tuqulu sholat binasatin kan gumreka. Pokoknya ada dramatisnya. Ekspresinya terserah jenengan. Apa gimana pokoknya terserah. Tapi penting ono nasyad, apa? Nasyad. Wa farul qalbin dan jembariati. Mesti hati seplong enggak mikir baca liyadai tahta sadri. Pokoknya posisi tangan di bawah dada. Aqidan biyaminihi ya sarohu, tangan kanan memegang tangan kiri. Ya semua, ya itu nggak ada aturannya, cuma guru-guru kita hanya begini, paham ya? Tapi sebenarnya gini ya boleh, karena takbir semua ulama itu mau akhidan biyaminihi ya sarohu, tidak menjelaskan sisi kiri mana yang dipegang. Makanya KNU kan paling konsisten. Sing ngene wae kok ungkang pun, sing ngene wae terus misale dodo, ono sing ngene. Tapi kaya ono pertandingan bal sing ono tendangan bebas. Ya ono sing ngene. Ya ono sing ngene iki anu, jare igane ilang dicolong. Dijupuk ya? Dijupuk ora dicolong. Kan igo ikan jare kalong sitok di sawah ya. Terus dikanakno jare ditutupi. Apa nek ditutupi balik kan ora jelas. Pokoke sing penting wajak lu ya dehi tahta sadrihi akhidan biyaminihi ya sarohu. Jadi ukurannya apa? Tangan di bawah dada, paham ya? Terus tangan kanan memegang tangan kiri. Lalu ukuran megang itu memang beda-beda. Misalnya guru, ya setahu kita guru-guru kita begini, apa? Ya, tapi ya mau ono sing ngene ya ono. Tapi ya iku action bukan pun ya. Wa doa ulan doa fi sujudin dan fi sujud wa ya tamika fi jamil min sujud wal qul ala yadihi. Ketika berdiri dari sujud atau berdiri dari duduk mau ngadeg, normalnya itu ala yadihi. Tapi itu hanya akmal ya. Gampang dia atau orang Jawa. Nah, ngadeg kalau gue gampang tangan siji atau tangan dulu. Gampang siji, nak wong siji 6. Malah aku bingung. Nak bersujud, terus apa ngadeg? Gampang siji. Tapi nak wong mungkin asing surat itu, ya bodoh. Kamu gampang siji. Dan memiliki wa ya tamita fi qiyamih sujud wal qur'an ala yadihi. Apa? Allah yang boleh karya ini, tapi tidak semua akmal, apa? Akmal. Terus kesunatan mana? Watatwilu kiraatil ula lan disunatno dawakno kira ula alasannya. Jadi normalnya itu kangkang itu bener. Kedua kan main kulhu. Artinya antara bacaan rakaat ula dan saniyah kan tinggi ula kan? Karena kedua main apa? Kan depan alha masih keren kan? Watatwilu kiraatil ula alasannya. Ya. Wadikru ba'da halan disunatun dzikir ba'da sholat. Terus wayan takila atau tidak sopong dinafli karena sholat sunat minal bi'i fardi. Normalnya kalau setelah sholat fardu kok mau lalu sunat agak aslek ganti tempat masyhur supaya kesaksian bumi kalau kamu sholat itu juga banyak. Terus afdalnya mana ilah bedi, tapi kalau bisa asleknya bukan sekedar di tempat musola, kalau bisa memang pindah rumah. Ya gitu. Wa idza sholat ngalikane sholat waro agung ing burine para wong lanang sapa nisaun boro-boro wedok maka su mongko meneng sapa rijal hatta yang sorif nasiba bubaran sapa nisa.
Jadi kalau idealnya kan depan itu para lelaki, paham ya? Tengah-tengah para anak itu idealnya, terus paling belakang perempuan. Jadi kalau misalnya banyak perempuan, setelah salam biar perempuan langsung bubar, yang lelaki maka Allah berdiam. Wayan sorifat, tapi ini semuanya tidak wajib. Kalau wajib ya santai wae alami wajib. Yang ngerti ini standar idealnya kayak ini, tapi semua ini tidak wajib. Ya saya jamin semuanya ini tidak wajib. Wayan sorifat yang bubaran sokong fijati hajati dalam arah kebutuhan uang. Jadi nggak harus ke kanan. Jadi misalnya kangkang apa ngalor ya apa ngalor, sing apa ngidul ya ngidul sesuai kepentingannya. Benak tuh kita wayan sorifat fijati hajati. Ya kalau bubar dari sholat ya sesuai kamu mau kemana, gak perlu kanan atau apa misalnya. Wayan sorifat fijati hajati. Wa illa lamun rati hajat ya fayaminu. Kecuali gue dia hajat karena udah pemerah jelas. Nah itu ya milih ke kanan, no? Tapi kalau sudah jelas kamar sini misalnya musola kamar sini ya kiri ya, Pak. Kayak saya dan Hasan kan mesti ke kiri. Kangkang saya ngapain ngalor ya ngalor. Ya sudah gampang saja. Wayan sorifat fijati hajati. Kamu mau kemana? Wa illa fayaminu. Evayan sorifu ila yamini. Fayaminu evayaminu umun sorifatan ilahi samini. Terbitnya seperti itu biasa. Watang kodi lantai opo al-qudwatu qudwah bisalamil imam kelawan wisalamei. Maksudnya salam pertama itu sudah selesai. Karena yang rukun adalah salam pertama. Tentu idealnya makmum nunggu salam kedua, tapi yang pokok tetap salam pertama. Karena ketika salam pertama sholatnya imam selesai. Setelah selesai semua paling makmum pokok berak kecil makmum ayastal hilau tayan untuk istiqlal sama makmum didoain dengan dua wanafilan wadan itu semua isalimu dan salam sama makmum. Ketika imam selesai makmum punya pilihan soal dungo-dungo kalau salah es nak kangkang ngarep walawik tasoro umpama ngringkes sapa imamhu imami makmum ala tasimatin ngatasi salam sitok. Ya memang salam yang wajib kan salam pertama tok. Andai kan seorang imam hanya salam dengan salam pertama tok, makmum gimana? Tetap salam sapa makmum sinta ini ing tetap pimpin pindu. Artinya imam salam pertama tok itu kan sah karena yang rukun adalah salam pertama. Setelah salam pertama imam enggak salam kedua langsung astagfirullahaladzim astagfirullah. Makmum tetap kesunatan salam yang kedua. Jelas ya walawik tasor imamuhu ala taslimatin tetap salama.